Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan topik tentang imunisasi Pergub ya, penanganan rabies. BPBD NTT siap koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Di ujung telepon sudah bersama kita Kepala Pelaksana BPBD Nusa Tenggara Timur NTT, Bapak Cornelis Wadu. Selamat pagi Bapak Cornelis. Selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi hari ini? Sehat. Sehat, puji Tuhan ya. Posisinya di mana, Pak Cornelis pagi ini? Posisi lagi di Kupang tapi masih dalam perjalanan. Perjalanan menuju ke kantor. Iya. Oh, ke kantor. Oke. Iya. Baik, ini terkait dengan sosialisasi Pergub ya, penanganan rabies BPBD NTT siap koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Oke, kalau boleh tahu ini sosialisasi Pergub terkait penanganan rabies ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Ibu dan pemirsa yang saya hormati. Terkait dengan Peraturan Gubernur 34/2024 penanganan rabies, kami BPBD sebagai lembaga yang melakukan koordinasi khususnya terkait rabies yang sudah status siaga darurat, itu di bawah koordinasi BPBD. Karena itu Peraturan Gubernur ini membantu untuk bagaimana lakukan implementasi penanganan rabies di Provinsi NTT. Kondisi rabies ini memang ada di daratan timur, khususnya 6 kabupaten dan di wilayah Flores itu 9 kabupaten. Dan proses penanganannya bukan baru dimulai, tetapi sebelum Peraturan Gubernur ini keluar, kami sudah lakukan tindakan-tindakan preventif yang juga represif kaitannya penanggulangan rabies ini, penanganan rabies, yaitu membantu vaksin, khususnya vaksin anjing, vaksin manusia, dan juga teman-teman Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan proaktif di masing-masing wilayah. Iya. Ya, Pak Cornelis, kira-kira kolaborasi dan koordinasi antar lintas sektor ini oleh BPBD NTT ini seperti apa, Pak? Ya, memang awalnya sebelum Peraturan Gubernur ini keluar, kami sudah berkolaborasi dengan teman-teman Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan karena dua lembaga ini yang terkait dengan objek daripada rabies yang menyerang di manusia. Dan kemarin setelah Peraturan Gubernur ini keluar, ISP kepada Dinas Peternakan, sebelumnya sudah berjalan sebelumnya, yaitu ada pertemuan yang dimediasi oleh mitra ISP, kemudian membicarakan kira-kira breakdown dari peraturan daerah terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan itu wujudnya seperti apa. Dan forum itu bisa menyepakati untuk keluarnya Peraturan Gubernur. Sehingga kemarin itu keluar, lalu lakukan pertemuan semua stakeholder, yaitu teman-teman unsur pemerintah, non pemerintah, yaitu teman-teman dari mitra-mitra lain, ya tokoh yang dalam konteks BPBD disebut dengan pentahelix, pemerintah, masyarakat, kemudian dunia usaha, kemudian perguruan tinggi dan media. Ya, terkait dengan Pergub nomor 34 ya tahun 2024 ini, apakah sudah pas mungkin menurut BPBD NTT? Ya, menurut kami memang masih ada celah-celah yang ini tetapi paling tidak sudah ada fondasi hukum untuk mengayomi implementasi di tingkat kabupaten kota oleh teman-teman di kabupaten kota. Mungkin bisa di breakdown untuk perbub ataupun perwali disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Tapi prinsipnya bahwa hukumnya sudah ada. Bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan mulai dari preventif, kuratif, dengan ada beberapa yang tertuang pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 untuk melakukan tindakan dari 4 cara yang ada di dalam Peraturan Gubernur itu sendiri. Iya.
Nah, untuk sejauh ini ya hingga saat ini Agustus BPBD NTT sudah sejauh mana menangani gerak cepat ya terkait dengan kasus rabies ini? Ya, satu langkah cepat yang pertama kita minggu kemarin kita bertemu dengan sebagai pilot project kita di wilayah Kota Kupang, bertemu dengan para camat dan para lurah, camat sebanyak 6 kecamatan dan lurah sebanyak 51 kelurahan dan LPM untuk menangani secara cepat. Jadi kita awalnya itu satu tim hanya 4 orang, kita membentuk lebih kurang melibatkan teman-teman TNI Polri yang secara berjenjang mulai dari tingkat Polsek, Babinsa, Babin Kantipmas untuk melakukan gerakan cepat dalam menangani vaksin ini dan sekaligus melakukan pencacahan di wilayah Kota Kupang real tentang populasi anjing sehingga kita bisa memperhitungkan berapa anjing yang sudah kita vaksin dan sisanya berapa dan kebutuhan vaksinnya masih lagi berapa. Iya, untuk terkait dengan penanganan kasus rabies ini apakah ada masukan atau kendala ya masalah di lapangan yang dilaporkan dari daerah, Pak? Iya, yang pertama memang sebuah pekerjaan tidak ada masalah. Masalah yang ini adalah teman-teman berkolaborasi di bawah, kemudian masih banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya merasa bahwa anjing ini mereka sendiri pelihara, tetapi sulit untuk memotivasi mereka menangkap dan proaktif untuk dilakukan vaksin oleh petugas vaksinator. Nah, karena itu kita memilih mencari solusinya, mendekatkan kepada RT RW untuk menghimbau masyarakat secara proaktif sadar bahwa anjing mereka walaupun tidak ada gejala rabies pun diinformasikan untuk divaksin oleh petugas vaksinator. Iya, Pak Cornelis ya terkait dengan Pergub nomor 34 tahun 2004 ini apa yang Anda harapkan untuk kedepannya terkait dengan penanganan rabies ini? Harapan kami yang pertama bahwa dengan adanya regulasi ini masyarakat juga proaktif untuk menginformasikan. Pertama bagi masyarakat yang ada tergigit, mereka tahu bahwa kemana mereka harus pergi. Kalau gigitannya itu terkait dengan manusia, maka harus diinformasikan ke puskesmas atau ke petugas kesehatan. Dan apabila ada anjing yang terkena rabies, diinformasikan kepada petugas puskeswan, yaitu dokter hewan terdekat, supaya bisa dalam rangka lakukan pencegahan terhadap anjing yang gejala rabies dan ada gigitan kepada manusia. Nah, ini kami terus dorong lewat informasi-informasi dari mulut ke mulut sekaligus dengan kita ada punya perencanaan ke depan ini kita terus menghimbau ke teman-teman yang stakeholder lain berkolaborasi di tingkat kabupaten kota untuk menginfokan bisa saja dan ini pendeta dan teman-teman di Muslim ya lewat ini sehingga mereka tahu bahwa ada anjing harus dilakukan vaksin dan ada yang gigitan harus diinformasikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Cornelis atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI. Salam sukses. Terima kasih Ibu, salam semua. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama kita Bapak Cornelis Wadu, Kepala Pelaksana BPBD NTT terkait dengan sosialisasi Pergub Penanganan Rabies. BPBD NTT siap ya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Dan pendengar masih bersama kami di Florata pagi hari ini, kita jelang warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kenapa kamu lempar? Rabies, emang itu